Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Hari ini sangat senang sekali Akbari duduk di samping Yolanda Tamara. Hai. A.K.A. Halo. Mata Mara, A.K.A. Temi kedua, A.K.A. Oh, dihafalin semua. Tamara TikTok ya. Bener. Beda-beda ya namanya. Beda-beda ya. Karena pengenalan kayak tadi itu gue mau menciptakan persona yang berbeda-beda di setiap sosial media tadinya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena menurut gue belajar bahwa sosial media itu ternyata beda-beda juga suasananya. Kayak Twitter gimana, Instagram gimana, apalagi TikTok gimana gitu. Nah karena gue awalnya mulai di TikTok sebagai anonimus, kayak orang tuh nggak tahu. Bahkan kayak tadinya gue nggak bikin mata marah, tapi nama gue tuh cuman kayak gambar emoticon kupu-kupu gitu. Oh gitu. Iya. Itu 2020. Jadi orang-orang Bulan nanya kayak Agustus tuh. Kayak gue baru main TikTok pertama kali di situ dan langsung kayak banyak yang follow gitu kan. Orang-orang nanya kayak nama lo siapa dan gue nggak kasih tahu gitu. Jadi orang sempat manggil gue Mbak Kupu-Kupu gitu. Oh iya. Iya. Karena mereka nggak tahu nama gue siapa. Oh wow. Jadi either mereka manggil Mata Mara atau nggak Kupu-Kupu. Kayak oh iya Mbak Kupu-Kupu. Gue nggak tahu sejarah ini. Oke. Karena akhirnya karena tiba-tiba membludak banget yang teman-teman gue udah mulai tahu gitu masuk ke FYP mereka. Si kupu-kupu ini kamu. Kayak terus lo ngapain? Jadi kayak ya udahlah. Akhirnya gue Tamara gue taro gitu. Oh jadi tadinya namanya cuman kupu-kupu doang di TikTok ya? @kupu-kupu. Iya, kupu-kupu doang, bener-bener yang @kupu-kupu gitu. Terus avatarnya kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi kayak enggak ada, cuma ada muka gue. Cuman gue enggak pernah ngomongin tentang ya real life gitu. Oh wow. Karena tadi emang mau persona gitu. Tadinya. Oh gitu. Iya, awalnya. Menarik ya. Selang berapa bulan akhirnya kebongkar? 2 minggu? Seminggu? Iya, enggak lama sih. Kayak 3 minggu, 4 minggu. 3 minggu, 4 minggu. Iya 3 minggu, 1 bulan lah ya, 1 bulan. Abis itu kan gue bikin Twitter juga. Twitternya tadinya karena gue kebetulan deket sama meme account gitu. Yes. How to dress well. Hai. Hai. Kita nggak boleh nyebutin namanya, tapi kita tahu. We know. Ya dia akhirnya dia bilang kayak kenapa nggak bikin Twitter dengan persona yang seperti ini gitu. Oh gitu. Jadi dia turut ambil peran juga ya untuk persona kamu. Sorry ya. Gue kayak ceritain ini tapi ya dia turut andil. Oh menarik. Sampai akhirnya nama kucingnya Temi ya. Sampai. Kau tahu lagi? Kau tahu? Iya benar. Ini kita terlalu personal ya. Orang-orang nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ini kita bahas pop culture-nya ya dari persona si Mata Mara, Tamara gitu. Oh gitu. Jadi roots-nya kayak gitu. Tapi aku tuh pertama kali tahu kamu ada di FYP TikTok terus sampai jadi tren waktu itu. Itu Tamara culik aku dong. Iya. Itu tren sangat gila loh kayak. Tapi aku ngerasa kayak itu sebenarnya bukan karena aku. Oh gitu. Itu semua karena follower kayak mereka bikin komenan. Terus aku ladenin aja gitu. Jadi semuanya minta kamu culik gitu kan? Iya, akhirnya ya udah aku cuman kayak ngeduetin video mereka aja. Iya. Tapi karena mungkin itu yang jadinya apa ya? It comes to their mind when they see me. Jadi kayak Tamara nih gitu. Jadi mereka udah tahu. Jadi Tamara tuh yang ini. Tamara tuh soundnya yang ini kayak gitu. Jadi apa ya? Termemorize di otak mereka kali ya. Menarik sih. Itu menurutku adalah power dari sosmed sih. Itu momentum yang menarik. Itu berapa bulan setelah Agustus? Tren Tamara culik aku dong. Ya itu 1 bulan. Di situ kayak orang-orang baru mulai menyadari TikTok tuh besar. Dan ya udah aku masuk di situ. Jadi bisa dibilang memang kalau sekarang kan benar-benar semua orang, semua brand, semua company masuk ke TikTok gitu kan. Di saat itu kayak masih dikit. Maksudnya kayak orang pemainnya masih orang-orangnya di FYP yang kita lihat tuh itu aja gitu. Kamu tuh angkatannya Fadlan berarti? Iya yang awal-awal banget ya. Okay. Tapi nggak yang awal banget sih ya, gitu deh. Kamu aku lihat pertama kali di mana ya? Ya radio sih. Oh iya. Radio, FYP soal radio. Oke. And then kita mutualan. Iya. Di situ di Temi kedua. Iya di situ. Apa Instagram dulu? Apa TikTok dulu? Instagram dulu ya, baru TikTok ya. Baru TikTok. Iya. Baru ke Twitter. Semua kita follow-followan. Iya. Menarik. Dan kita juga aku tuh penasaran sih, maksudnya
karena kan itu kan kamu awal-awal kan Agustus, terus akhirnya booming banget. Kamu sendiri ngerasanya kamu booming banget di TikTok tuh waktu bulan apa, yang momennya apa? Kayaknya kalau aku bilang kayak gini, mungkin di setiap orang FYP-nya beda-beda kan. Tergantung mereka suka nge-like-nya apa ya, benar kan? Tapi yang aku menyadari bahwa wah ini all eyes on me ya gitu. Itu di saat aku bikin POV waktu itu. Aku bikin jadi pacar halu ya. Oke. Pacar halu. Jadi karena aku di rumah aja, terus kebetulan aku suka nonton film kayak gitu kan. Aku jadi kayak tahu as a girlfriend tuh kayak gini. Nah, terus aku bikin satu video kurang lebih 15 detik. Tapi itu kayak orang-orang tuh langsung kayak, ih gila berasa banget gitu komennya. Berasa banget nih pacar gue gitu. Berasa real gitu. Dari video doang gitu. Terus abis itu ya udah jadinya terkonsep lah persona di TikTok girlfriend itu. Oh, jadi personanya dari situ awalnya. Kamu mengkategorisasikan diri kamu tuh eagle juga gak sih sebenarnya? Kalau aku mengkategorisasikan mungkin enggak, karena ya aku nggak mengkategorisasikan diriku sebagai apapun, karena aku ya aku gitu. Cuman kalau orang melihatnya seperti itu ya aku cuman bisa ya udah gitu. Dan karena mungkin yang aku tunjukkan dan yang mereka terima yang bagian itunya kan gitu. Bener kan? Bener. Kita nggak bisa memaksakan persepsi kita terhadap orang lain, begitu juga persepsi orang lain terhadap kita. Ini akan jadi quotes nanti ya. Maksudnya dari situ aku belajar untuk bisa menerima pendapat orang lain gitu. Kita nggak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau orang melihatnya dan itu tidak merusak apa yang sudah aku bangun, aku rasa nggak masalah gitu. Oke, menarik sih. Tapi kalau misalkan once gitu ya kayak mungkin nanti problemnya adalah untung nggak punya pacar. Kalau punya pacar itu di saat itu sih aku nggak punya pacar, jadi kayak ya udah nggak masalah. Tapi kan kalau aku punya pacarku risih dong. Benar. Kayak orang nih cewek gue, wallpapernya muka aku gitu kan, pasti pasti pacarku risih gitu. Betul. Nah itu yang mungkin jadi concern di kedepannya ya. Tapi maksud aku nanti misalkan ada Wikipedia page Tamara gitu, kamu tuh mau dikenalnya Tamara tuh a business person kah, atau business woman, atau model, atau internet persona, atau apa gitu maksudnya? Titel yang tepat tuh apa gitu loh. Tamara, aku pengen dikenal sebagai orang yang memberi cinta sih. Kalau cuman untuk businesswoman atau cuman persona internet atau cuman misalnya orang hebat lainnya, menurutku nggak ada gunanya juga. Karena nggak kalau aku jadi businesswoman, daripada aku yang terkenal sebagai businesswoman, lebih baik apa yang aku jadikan bisnis itu yang lebih terkenal lebih baik daripada akunya. Misalnya kayak aku jualan kayak restoranku gitu. Lebih baik restoran aku yang lebih terkenal dibandingkan akunya gitu. Karena aku nggak akan bertahan lama, tapi restoran itu aku inginnya nggak ada aku pun tetap bertahan gitu. Oh nice. That's why makanya kamu start dari awalnya anonymous. Iya, kayak aku nggak mau kayak bukan aku, tapi memang karyaku aja gitu. Itu bagian dari aku, itu that's part of me gitu, yang nantinya akan dinikmati orang-orang dan orang-orang bisa merasakannya gitu. Wow. Karena it will be live forever, daripada kita nggak akan live forever gitu. Tapi kayak kamu pingin gak sih punya sesuatu hal yang orang lain akan ingat kayak ini adalah part of you gitu, part of Akbari. Mungkin ini sih akan jadi part of Akbari ya ke depan. Harusnya iya. Jadi kayak nanti orang bisa lihat kayak 100 tahun Akbari. Di video diulang gitu kan. Bener sih. Pengen banget sih. Ada nggak konten yang kamu sesalin di TikTok? Aku sangat mengkurasi sih. Yang jelas aku nggak pernah mau terlihat terlalu vulgar. Terus yang kedua nggak mau menyinggung orang lain. Jadi so far ya konten apapun yang di TikTok aku yakin nggak menyinggung orang lain aja gitu. Kalau disesali sih enggak sih.
kalaupun iya paling udah dihapus. Karena kayak sosmedku kayak masih kita doang yang maksudnya kayak aku masih bisa kontrol gitu. Mungkin aku bukan yang terkenal itu yang sampai bisa berkontroversi atau gimana, jadi masih bisa hapus. Tapi kamu fenomena. Iyalah. Enggak lah. Di era Gen Z tuh kamu fenomena. Iya dong. Ya terima kasih. Iya dong, masa enggak? ya tapi kamu bayanginnya gimana? Kayak kalau kamu kan juga tiba-tiba mungkin yang tadinya orang cuman tahu muka suara kamu, sekarang orang tahu muka kamu. Iya. Ya kadang agak awkward aja sih kalau ketemu langsung. Iya, aku merasa awkward. Waktu pertama kali ketemu aku awkward gak? Enggak sih, enggak. Kita ketemu pertama kali langsung rapat. Opening Lapo kamu kan waktu itu. Oh iya, langsung itu ya. Langsung makan ya? Langsung makan, terus langsung Aldi, ada Aldi, langsung ngobrol. Hai Aldi. Nih, Aldi teman kita. Seru sih. Iya. Seru. Ada Oi juga. Ini malah jadi punya teman banyak sih. Benar-benar. Aku jadi ngerasa punya banyak teman banget sih dari sosmed. Dari sosmed ya? Wow. Jadi tadi kita juga sempat ngebahas nih waktu menuju kita ke lantai 8 ini kita sempat ketemu Ian Hugan yang mereka tuh udah mutual gitu. Terus ternyata baru pertama kali ketemu. Jadi kayak aku juga ngerasain gitu selalu ada momen awkward ketika ketemu teman digital kita di real life gitu. Iya benar. Karena kayak tadi aku bilang kalau aku kan personally kan kayak aku menunjukkan sisi yang mungkin nggak semuanya gitu. Jadi aku merasa aku belum berani untuk langsung, walaupun sering chat atau misalnya kayak komen gitu, tapi belum pernah ketemu tuh nggak berani untuk langsung kayak hai gitu. Kayak takut apa ya? Karena beda ya, apa aku aja yang ngebayangin gitu ya Bar. Kayak dunia sosmed sama dunia nyata tuh kayak aku belum bisa menyambungkannya gitu loh. Kamu? Iya. Kamu masih kayak, iya kayak aku kadang ngerasa yang di konten ya belum tentu di real life seperti itu gitu. Oke. Karena aku ngerasa sebagai part of yang sekarang memakai digital sebagai personanya, tempat aku untuk menunjukkan diriku, aku pun menyadari apapun yang aku tunjukkan di sosmed memang part of me tapi bukan all of me gitu. Oh nice. Jadi kayak beda di saat kita ketemu langsung tuh aku ngerasa ya kita asing gitu. Iya. Ada penyesuaian lagi, ada adjustment lagi. Dia aslinya seperti ini, tingginya seperti ini gitu. Bener. Oh kulitnya seperti ini gitu, kayak beda gitu. Jadi kayak ada perasaan siapa gak ya? Iya. ada ketakutan itu ada. Siapa gak ya? Ada Ian kan kayak siapa gak ya? Aduh gue liat dia lagi, dia ngeliat gue lagi kayak gitu. Kayak tapi nggak berani nyapa. Iya. Sampai mungkin ya deh. Gak berani nyapa tuh bukan karena sombong ya, tapi kayak emang kita ada ketakutan. Kita ada was-was itu tuh ada ya. Apa gue kabur aja ya? Sumpah tadi tuh gue udah kayak gue sapa gak ya? Ini gitu loh di otak gue kayak kalau gue sapa dia gak kenal gue gimana kita kayak takut gitu. Bener. Pada ternyata tapi dia tahu gitu kan. Ya udah, untung dikenalin Akbari. Kalau enggak. Mantep sih. Ya Ian baik banget lah. Aku juga suka deh spread positivity segala macam. Dan sekarang aku mau nanyain juga, kamu setuju gak sih kalau kita berdua ya, kamu sama aku, itu atraktif untuk both genders? I have to say yes. Yeah. I have to say yes. Okay. Well, I'm not speaking kayak from my experience, tapi from the data kayak gimana? Data speaking gimana? Data speaking kayak ya aku nggak dideketin sama cowok doang gitu, cewek yang kayak setiap hari nanya are you interested in women gitu juga ada gitu. Well, I'm so sorry guys. I can bark gitu. Woof woof. Woof woof. To every girl ya. Iya. Tapi memang cewek supremacy sih. Iya kan? Dan aku tuh ngerasa I don't know. Kamu setuju gak sama gagasan kalau tapi kamu gimana menyikapi itu? Kayak you actually attract both genders gitu. Iya, apalagi sejak aku elemen ya, maksudnya kayak gimana? Makin shifting kayak followers aku makin banyak yang cowok. Itu gimana? Aku embrace aja sih akhirnya. Aku embrace kayak. Tapi kan ada yang kayak, aduh takut nih gitu. Ada yang sampai ngirimin fotonya dia ada. Oh seriously? Iya. Iya, cuman aku ngerasa kayak
kita sampai di titik ini berarti kita sangat spesial gitu. Aku ngerasa itu aja sih. Jadi kayak aku embrace aja gitu kayak dan keberaniannya dia untuk sampai ngomong kayak gitu juga ya. Iya. Kayak itu kan gak gampang. Aku appreciate aja sih itu kayak apa ya? Wah, aku ditanyain nih, bingung juga ya. Iya, aku ngerasa tanduk versi Tamara. Ya aku ngerasa kayak ya I'm flattered aja sih pokoknya deh, kayak gitu sih. Iya, gitu. Iya gak sih? Iya, terus kayak in the end of the day, what will you say to them when they are like? Kalau dia ketemu langsung gitu, agak susah sih, mungkin ya. Tergantung orangnya sih ya. Tergantung orangnya, iya. Kalau emang vibe-in resonates ya bisa, ya kita peluk aja atau segala macam gitu. Temenan ya. Tapi aku belum sih kalau in real life. Iya. Sosmed aja yang kayak they are asking me gitu, yang kayak mungkin ada yang confused juga ya, mungkin karena kayak aku selalu yang mendukung cewek banget. Kamu like semua foto cewek-cewek selfie. Karena mereka memang cantik. Iya. Ya maksudnya aku suka aja sih melihat keindahan, dan keindahan harus dibagi. Oh, nice. Ya kan? Aku membantu kamu kan. Jadi timeline kamu banyak yang cantik-cantik gitu. Lumayan. Ya kan? Apalagi di Twitter ya, di Twitter kamu ya. Iya. Gitu. Tapi kamu percaya gak sih kalau kita tuh sebagai manusia ya, nggak ada yang benar-benar straight gitu. Oh ya? Kita punya komposisi gay-nya masing-masing, cuman mungkin berapa persen. Oh, kayak gitu. Mungkin lebih ke we do feel like attracted in visual ya. Iya. Kayak maksudnya kayak kadang aku malah mikir perempuan lebih banyak yang bisa related ke perempuan gitu, maksudnya kayak suka ke perempuan gitu, karena itu yang mereka memvisualisasikan diri mereka pengen kayak gitu kayak cantiknya pengen kayak gitu, atau talentednya pengen kayak gitu, yang akhirnya jadi memproyeksikan itu jadi kagum. Nah itu yang jadinya muncul kayak oh iya sayang gitu, kayak suka gitu. Makanya kalau lihat artis Korea cewek juga fans ceweknya banyak. Iya. Nggak cuma cowok kan, beda sama cowok kan. Iya benar. Kalau cowok artis fansnya pasti kebanyakan cewek. Betul, setuju. Tapi kalau cewek enggak gitu. Karena mereka ada rasa kagum, pingin kayak itu, atau pingin pacaran sama yang kayak gitu. Iya. Which is nggak salah ya. Ya nggak salah. Itu pilihan preferensi masing-masing. Jadi kayak kita support. Itu menarik sih. Jadi kayak bener nggak? Menarik. Kan? Ya, bingung kan ditanyain ini? Iya. Nggak ada nih. Iya. Nggak ada description. Iya, karena menurut aku seru aja sih ngobrol ini, kayak kamu tuh ada di spektrum itu gitu, kayak bisa ngobrol ini, jadi menyenangkan. Aku juga tertarik sama hal kamu ya. Kamu tuh selalu independen sih. Kenapa memilih menjadi independen? Karena menjadi dependent itu lebih gak gampang. Oh. I'm so sorry if I say something yang kayak mungkin bagi orang lain nggak sesuai, tapi menurutku jadi dependent itu nggak gampang, karena aku akan selalu ada perasaan gimana kalau orang ini ninggalin aku gitu. Jadi punya isu ya. Punya isu, baru sadar. Punya isu, tapi ya itu akhirnya karena perasaan itu aku lebih memilih untuk ya apa-apa bisa sendiri gitu. Jadi aku nggak akan bergantung ke orang lain, dan aku juga nggak harus memproyeksikan diriku ke depannya harus ada orang lain gitu. Oke. Bener gak? Aku nggak tahu sih. Karena menurut aku kalau kamu dependent, kamu tuh istilahnya kayak butuh inang. Dan di saat inangmu nggak ada, you probably either you have to find another inang or you will die. Gitu. Jadi kayak kan ini dunia ini serba survival kan. Ya kalau kamu, ya bukan berarti artinya semua serba sendiri ya. Ada hal-hal yang memang kamu harus minta tolong. Cuman kalau kamu bisa sendiri ya, why not do it by yourself? Oh nice. Nike. Just do it. Pekerjaan rumah favorit kamu apa? Apa? Pekerjaan rumah favorit kamu apa? Pekerjaan rumah? Iya. Nyuci piring lagi. Demi apa? Iya. Sorry. Males banget. Kamu suka apa? Aku paling males nyuci piring. Aku paling suka itu nyuci kamar mandi. Oh tapi kayak ngegosoknya enak sih. Iya. Kayak ngegosok yang kotor-kotor iya, gitu. Iya kayak ada
terus habis itu disiram pakai air. Iya. Sama cuci juga gitu. Tapi cuci piring itu aku kayak aduh ntar dulu deh. Ini masih ada lemaknya, kasih air dulu gitu. Iya justru itu kayak aku juga suka itu sih bagian kayak udah disabunin terus airnya kebilas gitu kayak ngebilas. Paling males apa? Setrika. Ih sama. Beneran setrika. Kenapa setrika malesin ya? Sumpah. Karena kayak harus delicate terus harus ya gitu deh. Take time aja. Berarti kalau nggak ada Mbak Yuli, baju kamu uol-uol aja. Mbak Yuli I love you so much. Tapi Mbak Yuli udah nikah dan dia planning buat keluar dari rumah. Oh ya? Iya. Jadi kamu support dong? Support dong, of course. Nah, karena ini menarik. Kebahagiaan dia ada kebahagiaan aku juga. Itu dia. Aku pernah interview juga Mario Cesar. Kamu tahu? Tahu. Dia juga bersahabat dengan ART-nya. Itu jadi judul podcast aku. Kamu pun juga begitu. Kenapa bisa begitu? Kalau di luaran mungkin aku ketemu orang cuman 1-2 jam, paling lama 3-4 jam. Sama Yuli aku menghabiskan waktuku. Oh iya. Kayak apalagi di saat Covid ya. Maksudnya itu baru dari dulu emang deket, cuman di Covid tuh waktu itu bener-bener 24 jam bareng, terus maksudnya sama orang tua juga gitu. Dan di situ tuh karena mamaku sih. Mamaku tuh kalau marah dia nggak ngeliat anak, nggak ngeliat pembantu, semua dimarahinnya sama. Oh iya. Jadi papa kamu juga dimarahin? Iya. Jadi kita kalau ngegosip tuh bareng-bareng. Oh gitu. Gosip. Jadi kayak habis dimarahin nih gue juga nih. Ya udah jadinya kan biasanya karena punya sependeritaan yang sama jadi bersama. Jadi karena itu terus lama-lama kita saling cerita, kita di umuran yang sama, concernnya sama. Oh dia umurnya sama sama kamu? Iya, di umuran yang sama, concernnya sama. Jadi kita sering curhat-curhat aja gitu. Dan menurutku dia lebih memahami aku karena dia sering melihat aku sih gitu. Gitu. Kadang kita lihat diri kita sendiri, kita tahu, tapi orang lain yang lihat mungkin bisa beda. Jadi aku sering dengerin dia juga kalau dia ngomong. Jadi orang yang paling kamu dengerin omongannya adalah Mbak Yuli? Iya. Iya. Mbak Yuli, karena orang lain aku nggak terlalu percaya sama apa yang orang lain bilang. Even Oi. Oh Oi mampus sih beda kan? Ya. Sorry Oi, I love you. Seorang nih aku bari. Enggak, aku dengerin Oi kok. Aku dengerin Oi itu udah istriku, nggak boleh ngomong gitu. Oi udah ya kayak. Jadi gimana? Aku pengen tingkatannya Oi. Kenapa harus ditingkatin? Yuli. Gak pernah di otak aja nggak pernah ditingkatin. Ayo. Tergantung. Oh gitu. Tergantung. Case by case. Iya. Prioritasnya apa? Permasalahannya apa? Kalau permasalahannya pekerjaan, Oi udah pasti. Masalah rumah, Yuli. Oh gitu. Terus kalau masalah percintaan, dua-duanya. Kayak mereka pernah di satu sisi yang sama, nggak setuju sama satu orang gitu. Ya, gue berarti harus mendengarkan dong. Mereka berdua sama sekali tidak mendengarkan pastinya. Oh tentu saja. Di awalan tidak mendengarkan. Tapi lama-lama. Oh iya, kayaknya bener yang mereka bilang gitu. Oke. Menarik. Terus kamu nggak ada yang kayak gitu? Aku sejak Covid terus kayak tinggal sendiri. Sangat jadi pribadi yang beda sih, yang kayak. Iya. Covid jadi bikin kita beda. Iya beda. Aku jarang ngobrol sama orang. Oh iya. Iya, jarang itu. Kecuali kerja. Iya benar. Jadi kayak udah, makanya olahraga doang di rumah, ya olahraga segala macam gitu. Untung ya jadi elemen. Untung. Karena olahraga ya. Pokoknya intinya itu sih. Jadi kayak mungkin nggak ada sih. Jadi lone wolf aja gitu. Anjay Ani. Oh alpha male ya? Sigma dong. Oh Sigma ya. Iya wolf kan Sigma. Iya benar. Ya gitu lah ceritanya. Oh gitu ya. Oh gitu. Kok jadi aku ditanyain, aku tuh awkward kamu ditanyain. Sumpah ya, dia nggak bisa ditanyain, mari kita tanyain terus. Nggak bisa guys. Oke, aku tadi kita udah berangkat ke Mbak Yuli. Waktu Mbak Yuli bilang dia mau nikah tuh kamu gimana perasaannya? Kayak aneh banget ya, tapi aku kayak feel like surreal gitu loh, yang kayak ini beneran gak sih dia mau nikah gitu, kayak hah Yuli jangan nikah dulu dong. Aku berkali-kali ngomong kayak gitu sama dia. Terus gimana? Kayak enggak kak, aku harus nikah gitu. Kayak drama-drama banget ya, tapi kayak memang beneran yang kayak Yul kenapa sih kamu harus nikah gitu, kayak kamu gak bisa nungguin aku dulu gitu. Aku pinginnya ya in my ideal
ideal imagination tuh kayak aku nikah dulu, baru dia nikah, baru dia ikut sama aku sama suami aku. Kayak aku udah mikirin sampai sejauh itu. Tapi kan ternyata tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ternyata dia menemukan duluan dan dia. Ketemunya di mana? Di kampung. Jadi pas dia pulang kampung dia kenalan. Terus kayak ya udah chat-chatan. Ya udah gitu. Oh nice. Sebenarnya ya dia akhirnya karena diminta orang tua juga sih. Dan kayak dia berusaha menjadi anak yang berbakti, ya akhirnya dia menikah. Dan aku juga mendengar alasan itu, ya aku nggak mungkin bilang enggak juga sih. Walaupun dia kayak kalau kakak bilang enggak, aku nggak nikah gitu. Oh iya? Iya, karena dia sebenarnya pingin kerja terus gitu. Karena kan dia tahu resikonya untuk kerja. Ya itulah perempuan ya, mungkin masih dibatasi dengan kayak kalau aku kerja berarti aku harus mengorbankan ini gitu. Kalau aku mau nikah, aku harus mengorbankan pekerjaan yang kayak gitu. Jadi di situ aku kayak. Di situ akhirnya? Aku bilang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu pun kalau habis nikah masih mau kerja, ya nggak masalah gitu. Gitu kayak aku bilang sama dia gitu sih. Sampai sesanggup media gitu. Akhirnya dia udah menikah sekarang? Udah menikah 2 bulan. Tapi balik lagi ke kamu? Balik lagi. Kayak 1 minggu setelah nikah, Yuli buruan balik. Gak bisa gak ada Yuli. Padahal tadi aku udah bilang ya gak boleh dependent ya. Gimana nih kalau gak ada Yuli? Case by case. Case by case. Oke, kita berangkat ke perjalanan berikutnya. Seorang Tamara akhirnya membangun Lapo gitu ya. Aku tertarik sih, maksudnya kayak kenapa Lapo gitu? Banyak ya, selalu ya setiap orang. Persona kamu kan Gen Z gitu, anak Jaksel gitu kayak. Bener. Bisa bikin ya kafe-kafe mirip-mirip di kayak di Senoparty lah atau di Minumar. Udah banyak ya, walaupun kayak gitu. Tapi aku bener-bener menyadari kekuatan Batak ya, bisa dibilang ya, kekuatan ras Batak nih gitu. Itu awal mulanya memang saat itu aku menyadari ternyata orang Batak banyak banget ya yang kaya-kaya gitu. Tapi kok nggak ada ya restoran Batak yang mengakomodasi kepentingan itu gitu. Kayak aku ngeliat nggak ada di situ. Dan aku diskusi ternyata orang-orang juga menyadari hal itu nggak ada gitu. Terus aku mulai tuh di awalnya aku sebenarnya belum ada nih rencananya nih Bar. Aku tapi lempar isu itu. Setiap aku ketemu sama orang-orang Batak yang aku rasa ini target marketku gitu. Ya jadi aku kayak tes marketing dulu. Marketing dulu. Nice. Kayak aku bilang kayak aku mau buka Lapo di SCBD, bahkan tempatnya pun belum dapat gitu. Tempatnya belum dapat. Jadi kayak aku cuma ngomong aja, terus dia kayak, "Oh iya. Oh bagus itu." Kayak gitu. Terus aku denger kayak, "Oh, ini udah dari 10 orang yang aku omongin semuanya tertarik gitu, semuanya kayak nggak sabar kayak nanti kabarin ya kalau buka, pokoknya nanti datang tulang Amang Boru ya kan sebutan mereka kan, tulang Amang Boru datang gini pokoknya ntar kami ajak semua gitu kan." So kayak jangan-jangan ini adalah maksudnya kayak ide yang bagus gitu. Akhirnya aku mengeksekusi hal itu. Jadi kamu setiap kali malam tidur tuh bangun tidur kepikiran itu lagi? Sumpah. Tapi itulah mimpi ya menurutku. Kalau yang namanya mimpi, kalau kamu nggak sampai menghabiskan waktumu untuk bermimpi hal itu terus-terusan, I don't think it's your dream gitu. Karena menurutku itu prosesnya. Kayak kamu dari pagi mikirin itu, malam mikirin itu lagi, pagi mikirin itu lagi. Kayak itu yang either bikin kamu semangat, either yang bikin kamu gak semangat, either yang bikin kamu pusing, either yang bikin kamu jadi seneng lagi. Yeah, that's your dream gitu. That's just kayak how I found kayak this is my passion ya gitu. Pernah menyesal ketika buka Lapo? Pernah banget waktu sepi. Waktu itu kan kayak sempat waktu awal buka emang rame banget kan. Tapi setelah lebaran itu lumayan sepi banget Bar. Kayak karena mungkin di saat itu puasa orang gak punya pilihan, mereka ke Lapo. Mereka makan di Lapo, jadi tuh Lapo tiap hari rame. Yang aku udah kayak ini mah bentar juga balik modal, kayak aku udah kayak ya Tuhan, langsung kayak tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Langsung kayak the next month literally sepi banget. Kayak aku kayak ini gimana ya, ini kayaknya nggak bakal bertahan nih kayak dari hitungan aku kan gitu. Terus tapi butuhnya support system itu ya, kayak mereka selalu bilang
udah tanggung, semua orang udah tahu. Kamu harus tetap berjuang, bukan buat kamu doang, buat orang-orang yang udah tahu lapo gitu. Kayak mereka tuh udah yang banyak yang nanyain gitu. Jadi kayak masa sih kamu mau setengah-setengah gitu. Dan itu yang menurut aku yang orang tua aku selalu ajarin sih. Kayak either itu hasilnya pahit ataupun di depannya kamu pikir akan manis ternyata tidak, selesaikan itu sampai akhir gitu. At least you can, nggak harus be the winner, tapi kamu jadi seorang yang finisher gitu. Selesai gitu. Jadi ya udah, memang misalnya kontrak, aku kan kebetulan kontrak ya sekarang. Kontraknya segitu ya kamu selesaiin sampai situ gitu. Dengan semampu kamu, asalkan itu nggak rugi, ya berjalan lah gitu. Kayak gitu. Akhirnya ya puji Tuhan sekarang naik-naik lagi. Menarik sih. Dan mungkin dari titik itu akhirnya kamu punya akhirnya bikin agenda baru akhirnya. Yang sekarang ada doa bersama itu kan. Iya, blind date, habis itu worship ya. Worshiping ya. Iya, benar-benar. Itu sebenarnya itu nggak part of the marketing itself ya, kayak lebih memang itu janji aku kali ya. Karena aku menyadari Tuhan tuh ada gitu dalam proses aku gitu. Jadi aku pernah berjanji, ya aku harus jalanin gitu. Kenapa kamu sealim itu? Ya Allah, kok ditanya gini? Kalau ditanya kayak gitu aku kayak baik banget ya. Tapi sebenarnya bukan alimnya sih. Aku lebih merasa karena penyertaannya Tuhan dari awal sampai akhir itu nggak pernah lepas di dalam hidup aku merasakan itu ya. Either itu Tuhan atau mungkin orang lain kayak merasa itu Tuhan atau universe atau apa gitu. Tapi aku menyadari itu Tuhan kan, karena itu kepercayaan aku. Dan dalam kepercayaan aku itu aku merasa bahwa ya ini adalah cara aku kayak setidaknya mungkin tidak bisa membalas sepenuhnya, tapi inilah cara aku berterima kasih gitu. Melakukan hal-hal yang aku rasa benar dan aku rasa akan menyenangkan Tuhan gitu. Begitu. Nah, jadi alim. Makasih Akbari. Iya, tapi I mean itu mungkin buat kepuasan batin kamu juga kan? Iya. Untuk kewarasan kamu itu. juga iya, kan, bener. ya kan? Itu yang aku sadari sih. Bukan untuk dia, tapi sebenarnya untuk kamu sendiri sebenarnya gitu kan? Bener. Aku melakukan itu untuk diriku sendiri sih. Aku nggak peduli orang lain mau ngomong apa atau orang lain nggak lihat pun nggak masalah gitu. Tapi memang yang aku lakukan kebetulan kan memang mengajak banyak orang kan. Ya akhirnya memang mungkin orang lain lihat. Tapi yang aku sadari ini tuh memang kepuasan aku sendiri ya gitu. Keren. Bahkan Tamara juga pernah untuk dia galang dana gitu, ngumpulin dana, terus kayak dia serahin gitu ke anak-anak yang membutuhkan, tapi dia nggak mau kelihatan, dia nggak mau ketahuan. Iya. Karena buat apa? Karena menurutku kalau untuk mungkin karena aku berprivilege kali ya. Jadi kamu sadar akan hal itu? Oh sadar. Berprivilege itu kan bukan berarti dalam kegelimahan harta ya, tapi menurutku untuk kita bisa cukup itu juga subjektif sih. Kayak ada orang yang selalu merasa tidak cukup, ada orang yang selalu merasa kurang. Tapi untuk aku bisa merasa cukup itu juga privilege sih, karena itu artinya diriku sudah terpenuhi gitu kan. Dan di situ aku bisa berbagi gitu. Dan untuk berbagi itu at least orang yang aku bagi yang merasakan dibandingkan orang yang melihat gitu. Kalau aku mikir gitu sih. Momen apa sampai kamu bisa mikir seperti ini? Pasti ada titik balik ya dong. Banyak sih ya, tapi yang pasti dari kecil memang ajaran orang tua juga. Ajaran orang tua yang kayak mamaku tuh keras banget. Terus mamaku tuh memang orang yang dari orang biasa, maksudnya kayak self-made lah ya? Iya. Oke. I have to say, walaupun aku sering kayak, mamaku tuh mamaku gini, mamaku gitu. Ya. Apalagi Akbari udah sering banget denger nih ceritanya nih. Kayak, mamaku tuh gini, mamaku tuh gitu, gak bolehin aku ini, gak bolehin aku itu gitu. Tapi I have to say dia adalah the strongest mom that I ever known gitu. Kayak, karena dari bukan siapa-siapa, dia bisa membuat dirinya menjadi, seseorang yang menurut aku berguna bagi banyak orang. Kayak sampai sekarang pun mamaku tuh punya sekumpulan ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya, yang dia santunin tiap bulan gitu. Dan itu yang bener-bener yang kayak si ibu-ibu itu
ibu-ibu ini semua jadi pendoanya mamaku gitu, yang kayak nice. Waktu aku ke Medan, aku menyadari itu pas aku ke Medan gitu. Pas aku ke Medan kita keliling, terus kayak ternyata kita keliling ke rumah-rumahnya ibu-ibu itu gitu. Ada yang udah sekarat banget. Ya ampun. Dan kayak ternyata memang dia tuh nungguin uang dari mamaku tiap bulannya. Kalau nggak dia nggak bisa hidup gitu. Terus aku menyadari, oh gila, mamaku nggak pernah ngasih di yatim piatu yang besar di Jakarta gitu. Tapi ternyata dia taruh uangnya, bahkan aku pun nggak tahu gitu. Kamu baru tahu kamu pas jalan-jalan itu juga nggak tahu jalan-jalan apa agendanya. Iya, aku bahkan nggak tahu nih siapa orangnya gitu. Makanya aku menyadari ternyata kita nggak harus dilihat orang, tapi orang yang merasakan itu, yang dapat itu, yang perlu tahu gitu. Dia sampai dia udah nggak bisa gerak bar. Tapi pas dia tahu mamaku, nama mamaku aja disebut, dia bereaksi gitu, karena dia tahu itu yang setiap bulan ngasih uang mamaku, yang ngasih uang tuh mamaku gitu. Jadi dia bereaksi waktu dibilang, oh nama mamaku Rista kan, oh Rista datang, dia kayak langsung kayak gitu-gitu. Ya, aku langsung kayak aku nangis banget sih di situ kayak. Aku kayak oh gila, ternyata yang mama tiap bulan kirimin uangnya tuh buat mereka gitu. Aku baru tahu gitu. Jadi ya begitu deh. Ini kamu ke-recall lagi ya, agak terharu ya. Iya. Karena sih. Jadi bagus. Ke memori waktu aku pulang ke Medan, bener-bener. Wow. Ya. Jadi kamu memang ingin meninggal dengan kondisi legacy seperti itu dong berarti? Iya dong, pastinya. Bener sih. Kayaknya memberi sih, karena that's something yang I just realized, when you giving something to people, you just got more than the people who receive it gitu. Dibanding orang yang menerima, kamu pasti dapat lebih, either kebahagiaannya, either berkatnya. Jadi ya gitu. Itu dia, rasa berkat juga gue ngerasain banget waktu mungkin acara blind date pertama gitu. Kayak ngelihat mereka yang sulit nyari pasangan, senengnya mereka itu sesuatu yang unik sih. Ternyata se-concern itu ya. Iya, menyenangkan itu ternyata. Hal baru lah buat gue. Kayak biasanya nge-MC-in pensi terus kayak menyenangkan. Terus aku ngeliat interaksi kamu sama pegawai Lapo kayak wow, rare breed gitu. Karena mungkin itu ya, aku nggak nganggap mereka sebagai pegawai ya, aku nganggap mereka sebagai temen juga sih. Cuman memang kalau itu yang aku sadari, ada lemahnya juga lah, ada lemahnya. Misalnya kan aku sebagai perempuan kan, maksudnya manusia tidak sempurna. Kelemahannya itu adalah kadang banyak yang jadinya jatuhnya nyempelein bar, karena aku menganggap ya udah kita kan teman, ya udah nggak masalah gitu. Jadi kayak ada orang yang oh ya udah, karena dia juga ya udah pasti untuk masalah ini dia akan ya udah gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Menarik. Oke, iya. Itu tadi kita bahas yang baiknya Tamara. Sekarang aku penasaran sama kamu nih. Bad habits apa yang pengen kamu rubah? Banyak. Apa? Terlambat. Aku sering banget terlambat nih, gimana? Oh iya. I really bad at time management. Mungkin itu yang aku harus setiap hari berkembang sih. Tapi sama sih aku juga, kayak kita seneng me time gitu gak sih, kayak gue pasti punya waktu 30 menit me time yang gak penting gitu kan. Kamu gitu juga? Aku suka dengerin lagu lagi. Kayak tapi apalagi untuk ketemu orang ya, aku kayak butuh nge-boost diri aku sendiri gitu. Untuk energinya kan. Iya. Karena Akbar itu pernah ngomong sama aku gini, Tam, kamu kok energinya gak pernah habis sih? Padahal aslinya habis gitu. I fake it till make it gitu. Kayak sebelum ketemu orang tuh aku kayak mempersiapkan diriku untuk punya energi abis ketemu kamu draining kan, kayak butuh waktu 2 hari 3 hari. Iya kayak, banget. Abis nonton konser itu kita terus kamu gimana tuh? Capek? 2 hari aku sakit. Oh kamu sakit besoknya? Aku gak datang lagi kan yang setelahnya. Iya emang udah terakhir. Tapi bener-bener kamu itu kayak gila banget. Jumat bikin acara worship, Sabtu bikin acara apa kamu gak tahu. Iya, abis itu oh iya benar. Blind date. Oh blind date ya kan? Sabtu itu blind date. Jumat worship, Sabtu blind date, terus itu acara itu hari tersibuk dalam hidupku. Aku langsung sakit by the way. Jadi intinya ya jaga kesehatan. Tapi kamu tuh orang pertama ya Tami, aku ngerasa kayak sebagai cewek yang berani ekspresif gitu ketika lagi nonton konser. Aku gak pernah ketemu kayak gitu. Masa? Iya.
Masa? Kamu tuh nggak malu gitu kayak. Oh iya emang sih. kayak gitu ya. Guys, itu keren banget loh. Itu keren banget. Lo tuh kayak nge-framing gue kayak seru banget. Enggak kok. Tapi kita cuman kayak, tapi menurutku seru memang banget emang. Iya. Seru banget, kayak konser terseru sih tahun ini ya. Seru tahun gue. Tapi kamu kan nonton banyak konser. Iya, cuman aku nggak pernah ketemu. Maksudnya gini, aku joget-joget segala macam, itu banyak orang yang ngeliatnya itu aneh gitu, overreactive segala macam. Tapi kamu nggak ngeliat hal itu gitu. Enggak, nah, aku malah kayak anjir, Akbari seru banget. Nah gitu. itu yang aku appreciate, dan ternyata kamu juga jogetnya aneh gitu. Aku ngerasa wah freak juga nih gitu. Iya gitu loh. Iya gitu. Tapi emang gitu gak sih cara nikmatin konser? Mungkin ya. Makanya it's called festival. Iya sih. Iya gak sih? Iya, kayak kamu bodo amat pakai baju samaan, bahkan kamu sampai nyamperin orangnya terus kayak samaan lagi kita adik kakak. Parah banget, Akbari langsung sebut nama dong. Padahal gue tadi mau ngobrol terus sama dia. Anonymous ya. Iya. Ngomongin tentang baju sama, kamu termasuk yang nggak bete? Enggak. Kan banyak cewek-cewek yang bete kan? Artinya selera gue bagus dong, sampai dia juga beli. Iya benar-benar. Menurutku kita nggak cuman dibentuk sama apa yang kita lihat doang sih. Oke. Kita dibentuk dengan segala hal, dengan sikap, dengan omongan, dengan pembawaan, dengan ya visual juga bisa. Tapi kita bisa meninggalkan impression yang berbeda, even bajunya sama. Dengan aku dengan Mbak itu sama, mungkin ngobrol sama kamu juga pasti kamu akan ngerasa, oh Tamara seperti ini, Mbak tadi seperti ini gitu, walaupun bajunya sama. Jadi I don't think it's a bagus problem. Jawabannya. Ternyata bagus ya. Masuk akal ya. Masuk akal ya. Okay. Bisa ya. Saya terima ya. Terus aku penasaran, kenapa kamu ngambil jurusan akuntansi dulu? Jujur banget. Jujur banget. Liability sih banyak banget guys. Jujur banget. Sebenarnya nggak ada niatan buat akuntansi. Cuman gue lagi mikir nih jawabannya apa yang bagus. Biar keren aja pakai jaket kuning. Enggak juga sih, tapi kayak sebenarnya gue tadi mau masuk ilmu ekonomi. Cuman gue masukin jurusan gue akuntansi duluan, baru ilmu ekonomi gitu. Terus nyangkut di sana. Oke, gue tapi tidak berarti nggak suka. Mungkin bukan suka dan nggak suka, it's just not me kali ya. Bukan gue aja. Sekarang S2 ambil digital marketing, baru itu gue semangat. Suka. Okay. Karena kayak marketing, walaupun orang selalu bilang bisa hal itu yang bisa dilakuin sambil berjalan, tapi seru aja belajar kayak testing brandnya, mana tahu kedepannya bisa bikin banyak brand gitu. Oh iya, kamu nggak capek emang belajar mulu? Capeknya kalau stuck sih, kalau maksudnya kalau belajarnya lagi stuck. Tapi kalau misalnya belajar hal baru malah seru, ya nggak sih? Belajar hal baru malah untuk ngelakuin hal yang itu aja itu yang susah. Being constant is difficult compared to study new things. Menurutku. Tamara versi kecil tuh dia seperti apa kalau di-describe? Ya. Sebenarnya kurang lebih kayak gini sih, berisik, terus ekspresif. Kalau orang yang bilang Tamara pendiam banget, ya berarti lo belum pernah liat gue gitu. Atau kayak Tamara sombong banget, berarti lo belum pernah liat gue. Iya betul. Iya karena itu beda lah. Maksudnya kayak itu memang aku dari dulu seperti itu karena lingkunganku nggak berubah-berubah gitu. Ya memang mereka bikin aku tetap energized, like everyone. Probably I'm living in comfortable life ya. I just realized that karena untuk aku galau tuh biasanya karena percintaan aja gitu. Percintaan tuh bener-bener not my forte. Mungkin ada banyak hal forte dalam hidupku, but percintaan is not my forte. Not yet. Tapi udah gak set dong. Iya udah gak set. Harus happy dong. Iya. Seperti Akbari juga happy. Bunga yang ada di antingnya ini. Kenapa memilih memakai ini? Tahu gambar gue dari kecil pingin buka florist. Oh nice. Dan juga TK. Jadi guru TK. Aneh ya. Tapi gue kayak bakal sih. Enggak aneh. Kamu udah nonton Bruce Almighty belum? Belum. Nanti abis ini nonton ya. Nonton. Kenapa tuh? Nonton. Oke. Bakal resonates. Oke. Iya, karena gue suka bunga. Emang dari dulu kayak gue ngerasa itu cantik aja gitu. Cewek elegan tuh biasanya bikin bunga gitu. Terus gue suka anak kecil.
Tapi nggak pengen buru-buru punya anak kan pasti kan? Belum siap ya. Iya udah pasti. Kayak kamu mengagumi ketika itu anak orang, kamu ajarin, kamu seneng. Tapi kayak kalau kamu untuk punya anak, kamu kayak big decision gitu loh kayak. Iyalah. Iya kan, maksudnya kayak partner gue siap nggak? Kayak karena itu udah bukan cuman gue doang kan. Betul. Kayak udah komit yang gue dan pasangan juga. Betul. Susah. Tapi menarik sih. Kalau nama TK-nya apa nanti? Gue belum kepikiran. Menurut lo apa? Pakai nama-nama bunga sih. Masa sih? Kayak Mentari gitu. Mentari udah ada. Jangan Mentari. Iya. Matahari gitu. Tulip. Iya boleh. Enggak, tapi nama bunga Latin. Terus kamu tambahin apa forget me not. Iya. Forget me not TK. Aduh. Iya. Bisa lah. Gue belum kepikiran namanya apa. Tapi kenapa suka bunga matahari? Karena filosofinya. Apa? They only look at one place, it's sun, kayak cuman mengarah ke matahari aja gitu. Bahkan di Korea tuh ada sebutannya. Apa? Hebaragi. Apa itu? Kayak only look at one thing. Oh. Jadi sunflower tuh hebaragi gitu. Only look at one thing gitu. Dan itu jadi sebutan juga gitu. Jadi kayak misalnya lo suka banget sama anak lo gitu ya. Lo jadi tal pabo hebaragi gitu kayak. Jadi lo cuma ngeliat anak lo doang gitu. Gitu. Bagus gak sih filosofinya? Baru tahu aku. Iya kan? Bagus. Iya kan? Gue suka hal-hal yang kayak gitu sih. Terus kamu suka Jepang itu kenapa? Karena bokap? Enggak sih. Emang dari kecil nontonnya setiap hari Minggu. Emang ada anak di umuran kayak 90-an gitu. Enggak bangun di hari Minggu nontonnya Jepang. Ya, dan kebetulan adik gue cowok kan. Jadi kayak kita sama-sama nonton One Piece, terus nonton Naruto tiap jam 6 sore. Oh iya. Gitu. Karakter Naruto favoritnya siapa kamu? Naruto ya. Kayak kalau Naruto gue sukanya Sakura, enggak sih, Kakashi sih. Oh wow. Karena ganteng, terus ya. Matanya ditutup. Iya, matanya ditutup kayak cool misterius gitu, kayak style sendiri gitu ya. Iya, punya style sendiri, misterius. Okay. Tapi tetap keren, terus kayak ngedidik gitu. Oh, Kakashi. Oke. Kalau kamu siapa? Aku siapa ya? Sakura ya? Enggak, aku Gaara. Aku suka buat Gaara sama Rock Lee. Marah dong. Kayak keren aja tuh dia bawa. Rock Lee keren sih. Rock Lee keren aja menurut. Padahal rambutnya culun kan, cuman kayak waktu dia kalah tuh kayak sedih gitu sih. Iya. Rock Lee sih. Tapi menurut kamu pendapat cewek wibu gimana? Karena aku selalu dicap itu, aku gak suka. Keren gak sih? Cewek wibu mesti kayak dia embrace apa yang dia suka gitu. Buat aku sih keren aja ya. Oh gitu ya? Oh yaudah deh, oke. Aku jadi merasa. Kamu gak suka? Dicap wibu gak suka tadi? Enggak, karena kayak aneh gitu. Mungkin konteks yang orang atau orang perlihatkan tuh kayak cewek wibu gitu. It's not like wow, cewek wibu gitu. Oke. Bau bawang gitu. Oke. Balik ke ngomongin Jepang-Jepangan gitu, kayak kamu punya anjing namanya Shiro gitu kan. Itu dari Shinchan terinspirasinya atau gimana? Iya. Karena dia beneran kayak Shiro enggak sih, kayak putih. Terus kayak Shiro juga itu deh. Anjingnya sama breednya. Oh iya. Jadi I don't know. Kan enggak ada. Kenapa kamu namain Shiro waktu itu? Karena dia putih. Kenapa gak Snowy gitu? Kayak nama tipikal deh. Iya, kayak karena gue tadi balik lagi Jepang-Jepangan deh. Oh iya. Top of mind langsung Shiro. Iya, my top of mind langsung kayak putih nih Shiro gitu. Dan itu hadiah, jadi kan gue gak milih. Oh oke. Cuman dikasih terus. Shiro umur berapa sekarang? Sekarang 2 tahun. Udah gede. Yang paling gemesin dia ngapain? Paling gemesin. Jadi sebenarnya Shiro tuh sekarang ada 2 kan di rumah tuh anjing. Cuman Shironya ada 2? Enggak, Shiro masih ada 2. Tadinya kan Shiro tuh anjing pertama. Oh. Terus ada anjing juga husky nih. Siapa namanya? Namanya Raiden ya. Tapi anjingnya adekku nih. Oke. Kamu gak bonding sama si Raiden? Iya. Terus sebenarnya Shiro tuh lebih tua ya Oke. Tapi Shiro takut. Oh. Kayak badannya kecil. Sebenarnya si Raiden ini enggak galak. Enggak galak, tapi kayak ya suka ngejar-ngejar aja kan. Terus kayak kasian gak sih dia lebih tua tapi dia yang takut, jadi kayak langsung kayak akhirnya. Tapi sekarang mereka nggak berantem. Oke.
Tapi ya kalau lagi iseng si Raidennya bisa kayak ngejar-ngejar, terus Shironya lari-lari kayak muter-muter gitu, kayak ketakutan. Dia langsung kayak ngejar orang yang ngerasa bakal nyelamatin dia gitu. Oh gitu, dia langsung lari ke kamu gitu. Iya, orang-orang di rumah lah pokoknya kan pasti kayak angkat gitu kan. Terus kayak udah gitu. Menarik sih. Padahal dia lebih tua, kasian. Maaf ya Shiro. Terus aku juga penasaran, kenapa kamu sering bikin konten sama papa kamu? Kenapa ya? Karena di rumah tuh cuma ada papa, aku, sama Yuli, mama. Kayak kan yang tinggal cuma berempat nih. Oh, Michael gak di sana? Enggak, dia di beda rumah. Oh, oke. Gitu, terus tinggal berempat. Mamaku nggak suka kayak konten-konten konyol. Oh, kamu sempet ada effort untuk itu ya berarti ya? Iya, kayak apaan sih gitu. Tipikal ibu-ibu yang kayak gitu. Cringe iya. Mama jelek tahu. Nah, bener. Itu loh. Kayak kenapa sih ibu-ibu tuh kalau mau dibikin konten kayak harus yang kayak kelihatan dress bagus. Up. Iya, mama mau dandan dulu kayak gitu. Terus habis itu kayak ini gak genuine gitu. Iya, jadi gak genuine. Jadi konsepnya tuh gak bikin bareng gitu. Iya. Terus dia kayak ini mau ngomong apa? Gitu yang kayak gitu. Harus di set up dulu. Oke, mama, abis ini ngomongnya seperti ini, baru kayak gini. Nanti aku ngomong kayak gini. Kalau papaku kan kayak ya udah mau ngikut-ngikut aja gitu. Terus kalau Yuli dia malu. Oh, Yuli pemalu ternyata ya. Aku juga pertama kali kenalan tuh dia malu. Kamu tau gak apa yang diomongin Yuli pas pulang gitu? Apa? Kayola gitu kan. Kenapa Yul gitu? Masa tadi ada yang masuk ke dapur gitu. Kenapa? Iya, temen kamu tuh katanya si David ini temennya Yola, dia katanya ngefans sama Mbak Yuli. Masa ngefans sama aku? Dia bilang gitu. Kayak dia marah-marah gitu. Dia tuh kayak suka marah-marah gitu kan. Iya, makanya soal kocak itu kontennya ya. Iya. Kayak, ngapain sih dia? Masa ngefansnya sama aku sama yang lain kayak dia bilang gitu. Terus kayak keren dong Yul di fansin. Enggak, terus dia minta foto lagi. Aku bilang oh yaudah bang gitu, kayak dia bilang kayak gitu. Iya. Dia cuma kayak yaudah bang gitu. Kayak abis itu aku langsung masuk lagi ke dalam. Iya, gitu. dia malu banget ya. Dia malu banget. Kayak sambil senyum-senyum kan dia kayak, iya. Mas ngapain sih? Gitu sih dia kayak gitu. Emang beda emang dia. Kocak. Aslinya beda. Ntar nih kalau dia nonton ini ntar dia pasti marah-marah lagi. Kayak lo kok ngomonginnya gitu sih gitu. Kayak Inception. Iya, Inception. Hai Yuli. Foto ya. Okay. Gitu, terus kalau sekarang tadi ngomongin papa kamu juga segala macam. Kalau ngomongin humor kamu tuh tergolong absurd gak sih sebenarnya? Banget. Jadi banyaknya orang bilang nggak lucu, tapi kamu bilang itu lucu. Banget. Kayaknya culture juga kali ya. Karena mungkin kayak aku sering surfing, maksudnya sering nge-browsing gitu ya, sering liat-liat di internet gitu. Jadi meme-nya tuh banyak gitu. Ada yang dan terpengaruh sama culture. Jadi kayak di saat aku suka K-pop, berarti kan kayak hal-hal K-pop juga ada yang bikin aku lucu gitu. Aku suka Jepang juga, hal-hal Jepang ada yang menurut aku lucu gitu. Jadi terus pop culture juga kan itu juga meme sendiri gitu yang akhirnya jadi banyak gitu referensinya. Iya gak sih? Jadinya ya unik aja gitu. Bapak juga jokesnya juga menurut gue juga lucu gitu. Jadi itu yang ya mungkin ya udahlah. Nikmatin aja gitu. Nikmatin aja, embrace aja. Iya benar. Makin banyak yang kita rasa lucu kan makin gampang kita ketawa ya. Setuju aku. Iya. Ya udah menikmati hal jadi gampang lebih happy. Benar. Lebih gampang happy, lebih gampang menikmati hal gitu. Comfort series kamu apa? Banyak, tapi How I Met Your Mother is nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 Friends. Nomor 3? Big Bang Theory. Tadi mau ngucapin. Big Bang Theory. Mau ngucapin turun di ketiga ya. Oke. Enggak mau ngucapin lagi How I Met Your Mother. Mau ngucapin How I Met Your Mother berkali-kali. The Office sama The Office peringkat berapa? Sebenarnya The Office tuh aku suka banget. Tapi sampai si siapa bosnya? Ya Pak Bos lah pokoknya. Ya bosnya itu keluar. Aku udah kayak si Steve itu kan. Iya si Steve itu kayak jadi nggak, menurut aku jadi nggak dia lagi, kayak The Office tuh menurut aku dia gitu. Oke. Jadi kalau yang seasonnya semua aku suka, ya How I Met Your Mother kayak suka. Terus Modern Family nggak? Suka juga lagi. Oh iya. Video aku semua suka. Kalau aku puncak aku Modern Family. Modern Family ya. Iya. Modern Family tuh bikin comfort sih, karena kayak
you want to have that kind of family, right? Iya. It was fun gitu. Terus setiap di akhir episode kan ada nilai-nilai yang terkandung gitu kan kayak value-nya ini nih gitu. Iya. How I Met Your Mother kayak gitu tapi tentang percintaan. Iya, betul. Nah, tapi kalau Modern Family kan lebih ke family gitu kan. Iya, benar-benar. Dan sulit gak sih punya keluarga yang masih bisa sekompak dan sedekat itu ya? Iya, padahal dengan beda orangnya. Iya. Padahal iya sih, benar. Kamu lebih nyaman ke teman daripada ke keluarga kan? Aku gitu soalnya. Masa sih? Ke keluarga sepupu ya, bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti aku nyaman. Aku cerita semua ya papa mama gitu. Iya sih. Tapi mungkin karena keluarga Batak kan memang terkenal solid ya. Iya, solid ya. Solid banget ya. Apalagi kayak apa ya? Masalahnya sepupuku itu bisa jadi pembicaraan of the week-nya ke rumahku gitu. Padahal itu masalahnya sepupuku gitu. Oke. Jadi ya mau nggak mau deket juga sih kayak. Oh jadi deket ya. Karena aku tahu masalahnya dia gitu. Walaupun dia nggak cerita langsung ke aku. Jadi kayak misalnya hari ini kemarin abang sepupuku ada yang kecelakaan. Terus diomonginnya tuh seminggu gitu. Kayak kok bisa ya dia ngantuk di jalan. Makanya udah aku bilang gitu kan kayak gitu-gitu kan. Terus aku juga ikut-ikutan dong ngomporin. Tahu kok bisa ya. Aku suka ngomporin orang. Seru sih, fun banget. Seru. Lihat reaksi orang jadi panik, jadi apa itu kayak. Iya. Puas. Makanya ngejailin Yuli adalah paling puas gitu karena dia karena kamu pengen ngeliat reaksinya dia kan, itu doang kan bikin. Kayak panik kayak dia kayak gitu. Lucu. Yuli lucu banget. Fun banget. Terus kalau dari segi fashion, kenapa kamu memilih hal-hal yang simple? Kalau konsepnya Steve Jobs kan gitu kan. Tapi kan kalau Steve Jobs kan satu tool doang. Iya. Dia nggak mau memakai waktunya untuk capek milihin baju apa yang harus aku pakai hari ini. Itu juga konsep kamu ya? Iya, minimalis ya. Minimalis life. Dan aku juga merasa kayak gitu. Cuman yang aku sadarin sebagai perempuan punya kesibukan yang berbeda-beda, aku harus menghargai tempat dan siapa yang akan aku datengin. Dimana aku juga nggak boleh, istilahnya nggak boleh terlalu simpel gitu. Jadi aku harus memahami itu, dan itu cara aku menghormati orang yang ada di situ juga gitu. Jadi kamu in between lah ya? Iya, in between. Aku pingin sih yang kayak bajunya itu terus. Mungkin kalau aku udah Steve Jobs, aku akan seperti itu. Apa gitu tuh warnanya apa yang kamu pilih? Hitam atau putih? Putih sih, I like white. Oh, kamu suka putih? Walaupun cepet kotor sih. Cepet belel kan? Iya bener. Udah kotor. Enggak. Langsung ngeliat. Kamu termasuk clumsy kalau lagi makan kayak. Oh iya banget. Itu hati-hati tuh. Iya itu kayak jeleknya itu. Tapi kalau baju itu memang enggak. Sama sih, ini juga udah belel sih. Tapi nggak kelihatan ya. Makin bagus malah warnanya kalau makin sering dipakai. Iya sih, lumayan sih. Iya kan? Dibanding putih ya. Dibanding putih. Kalau putih tuh warnanya jadi berubahnya. Kenapa jadi kuning ya? Aku sebel deh. Mungkin kita harus tanyakan itu kepada siapa? Nggak tahu. Iya, menarik sih. Terus aku penasaran, hal apa yang orang nggak tahu tentang Tamara sebenarnya? Apa ya? Kalau orang di real life aku sih tahu semua ya tentang aku ya. Oh, aku itu nggak gampang. Nggak gampang apa ya? Oh, aku paling nggak suka drama sih. Maksudnya dalam artian aku nggak suka. Aku jujur aja sampai sekarang ini aku nggak pernah berantem sama teman. Oke. Karena aku kayak bukan menghindari konflik sih, cuman kalau masalahnya nggak besar ya lebih baik aku yang ngalah gitu. Jadi kamu sering minta maaf duluan? Iya. Even kayak kalau orang kan kayak bikin video lucu, biasanya pacarnya cewek nggak mau minta maaf gitu kan ke cowok gitu. Kalau aku kayak termasuk yang ya udah aku gampang minta maaf gitu, dan gampang merefleksikan diriku gitu, kayak ya aku tuh kurang kayak gini, aku kurang kayak gini gitu. Jadi aku akan bilang, bahkan aku akan bilang yang di awalan kalau deket sama orang, ini biasanya yang jadi masalah aku, dan kalau aku melakukan ini kamu kasih tahu biar aku minta maaf gitu. Kayak contohnya udah ada TNC-nya ya. Iya, menarik. Belajar ya dari yang dulu. Kayak contohnya aku suka ngebahas mantan. Sebenarnya dia nggak ngebahas,
Tapi aku suka ngebahas perempuan, of course. Kamu cuma sharing aja sebenarnya kan biar ada topik obrolan. Sih, kayak emang Tamara aja suka nyari masalah gitu kan. Kayak kamu hari ini kamu lebih sayang aku atau dulu mantan kamu? Kayak pertanyaan yang sebenarnya nggak usah dijawab. Sangat bodoh. Tapi kan dia pasti akan jawab sama kamu gitu. Terus? Tapi aku lihat-lihat effort kamu tuh waktu sama dia segini, sama aku segini gitu. Berarti kamu lebih sayang sama dia. Nah, habis itu jadi berantem dong. Terus aku nanti di sorenya atau di malamnya aku sadar, baru aku akan kayak maaf ya, tuh kan aku bahas itu lagi gitu. Kayak, I'm so sorry. Kayak gitu. Tapi mungkin sorry-nya nggak yang kayak oh gue minta maaf bla 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 gitu, enggak. Tapi maksudnya kayak gampang untuk bilang oh I'm so sorry gitu. Karena biar kita jadi tenang kan. Iya. Buat ketenangan kita kan, itu dia. Jadi gue egois dong. Enggak sih sebenarnya. Lebih kita aware aja sama diri kita harus. Self awareness penting sih. Iya. Self love sama self awareness tuh kadang orang suka sabotase. Self awareness kadang orang merasa kayak untuk kita tahu apa yang seharusnya diri kita butuhin itu jadi egoistik gitu ya. Yeah. Kadang enggak juga gitu. Memang ada hal-hal yang kita harus, misalnya permintaan yang kita sendiri juga kita nggak yakin bisa gitu. Yeah. Ya itu kan kesadaran kita buat bilang bahwa sorry kita nggak bisa. Even though itu siapapun ya. Yeah. Itu yang minta gitu. Nah itu kan kadang dibilang ya kok dia egois banget ya, dia nggak mau nyoba dulu atau gimana gitu. Itu ya, atau hal-hal yang menurut aku semakin kita tahu diri kita baru kita menyadari hal-hal itu gitu. Kayak toh jatuhnya nanti bukan cuman aku yang akan susah, dianya juga akan susah gitu. Yeah. Itu kan artinya aku membantu dia juga gitu. Yeah. Gitu. Bener. Self awareness itu juga penting lah ya. Yeah. Self awareness. Itu dia tips and trick dari Tamara tentang kehidupan ya. Bener. Ini kayak jadi berat ya omongannya. Enggak lah. Boleh yang ringan lagi nggak balik? Fun. Oh ya fun. Ini fun banget gitu ya. Fun. Tapi aku mau nanya dong kayak dari dong. Podcast kamu yang udah berapa? Berapa nih? Berapaan? Nggak tahu gua. Ya banyak lah, puluhan lah. Banyak. Yeah. Siapa kayak guest kamu yang kamu attract? Kayak kamu, kayaknya aku suka nih sama dia gitu. Ada gak? Aku suka. Iya. Kayak setelah podcast ya, setelah podcast. Suka dalam artian kayak ini orang keren gitu. Oh, semuanya oh, ada. Oh iya, jangan semuanya keren dong. Semuanya ada. Ya udah as a man. Not as a Akbari. Tamara lah. Kan belum selesai podcastnya. Kan belum selesai. Oh iya belum, gak boleh. Ngomongin pas. Oke. Siapa ya? Ya gak usah disebut sih, ada atau enggak aja aku tanya. Oh mau disebut ya? Aku belak-belakan banget orangnya. Oke, siapa? Mungkin sempet sama Kila kali ya, cuman enggak sih waktu itu. Waktu itu gue suka sama dianya sebelum podcast. Sebelum podcast. Iya. Gak ada lagi Gak ada. Gue aku tuh termasuk yang sangat susah untuk suka sama orang. Kenapa? Kayak aku ngerasa kayak buat aku nih, aku masih mengkaji lagi gitu. Masih under construction gitu buat diri aku gitu. Kayak aku harus belajar develop diri lagi segala macam gitu-gitu. Sebelum benar-benar bisa suka gitu. Jadi kayak. Tapi itu kan artinya kamu ada menahan diri kan ya? Iya. Menurut aku itu susah, kayak gimana kamu bisa nahan diri? Karena menurut aku kayak kalau kamu sering sama seseorang yang sering banget gitu, itu bakal develop juga feelingnya gitu. Aku enggak sih, aku enggak. Aku percaya sama hal. Kamu nonton ini gak sih Before Sunrise gitu? Iya. Aku seneng yang kayak gitu. Aku tuh pengen ketemu cinta yang seperti itu, yang kayak bisa ngobrol lama. Buat aku tuh conversation tuh segalanya. Jadi kayak kalau gue cuma ngeliat visual doang kayak enggak lah, mending gue gak usah gitu. Jadi aku tuh males banget chattingan. Jadi kayak gue males banget effort nih buat kayak texting, talking stage tuh aku males. Jadi kayak kalau ya udah, kalau ngobrol nyambung terus kayak seru gitu kayak ya aku berandai-andai mungkin suatu saat bisa ketemu, cuman nggak tahu. Kalau nggak ada ya udah, lebih baik tinggal sendiri
develop diri sendiri gitu. Kayak ya aku belajar banyak hal gitu, kayak aku nggak pernah bisa olahraga, terus kayak belajar bela diri segala macam gitu-gitu sih. Jadi kayak sebenarnya kayak gitu. Jadi ya sorry. Ya no, it's okay. Karena aku juga punya prinsip yang sama gitu. Kayak I'm not gonna lie, waktu di awalan tahun kayak ada beberapa cowok nih yang deketin aku kan, kayak mereka secara terang-terangan, bahkan kayak orang tuanya juga ngomong gitu ke aku gitu. And then there's one guy yang actually I'm not kayak, I don't think we have something in common gitu untuk bisa ngobrol. Bahkan kayak percakapan kita doesn't last like 15 minutes gitu. Kayak after 15 minutes just got awkward, and then we both like cuman kayak oh ya udah just being there gitu. Terus gue kayak what? And then that's something yang aku actually ngomongin ke papaku gitu. Pap, tahu nggak si ini, aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa ngobrol sama dia, aku bilang gitu. I don't think I can continue buat deket kalau aku nggak bisa ngobrol, aku bilang gitu. That is not a concern for my dad. Jadi itu something yang aku realize, oh nggak semua orang melihat ini jadi sebuah concern gitu loh. Karena papaku bilang kayak it doesn't really matter gitu. Nanti berjalannya waktu juga kamu akan jadi banyak hal yang kamu bisa omongin bareng gitu. Nah, aku nggak percaya itu. Ya kan? Kamu juga nggak percaya? Ya kan? Makanya aku kayak kok bisa ya? Aku nggak mau nyocok-nyocokin gitu, kayak ya udah gitu, kayak iya sih. Iya kan? Kita akan tahu kalau kita cocok. Kita tahu aja gitu. Iya, it just know gitu kan. Makanya kayak dari awal kayak, ya maksudnya bukannya aku ngejudge too early ya. Cuman kayak, masa sih gak ada obrolan yang kayak at least lo jadi gak lihat jam gitu. Iya. Kayak sampai, ya makanya waktu itu gue pernah dengar dari temen gue. Apa? Yang the reason kenapa dia akhirnya nikah sama seseorang adalah di saat itu dia nganterin cewek ini, itu udah jam 11 malam, udah capek banget kayak, dan dia itu jauh banget nganterinnya ke BSD sana, padahal rumahnya di Bekasi, jadi dia harus kayak balik lagi kan. Tapi and then waktu nyampe depan rumahnya itu dia parkirin, terus they just talk until ternyata sampai jam 3:30 gitu. Seru sih. Dan di situ dia realize I have to marry this girl gitu. Akhirnya dia nikah sama cewek itu. Di situ pas gue denger itu kayak itu baru sis doang. Sama gue juga. Itu baru gue siap nikah. Iya. Kayak that's love right? Iya. Ya, itu gue juga punya prinsip yang sama. Tapi nggak semua orang punya prinsip itu, Bar, maksud gue. Dan akhirnya kayak dulu tuh aku kayak meromantisasi kayak. Tapi itu dari film gak sih? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Soalnya gue ngerasa apa jangan-jangan gara-gara dulu gue banyak nonton film jadi kayak gini gitu. Enggak, karena teman-teman kita yang nonton film itu akhirnya nggak kayak gitu juga kok. Oh iya benar juga. Iya kan? Teman-teman kita akhirnya kayak udah nikah deh sama yang ya kayaknya dia baik gitu-gitu aja. Tapi maksudnya kayak dulu aku meromantisasi kayak oh nih playlistnya bagus nih, playlist sama. Tapi akhirnya kayak kalau playlistnya bagus ternyata ngobrol nggak nyambung, sama aja gitu. Iya kayak bener. Kayak gitu. Bener. Tapi obrolan tuh nggak harus berat kan? Gak harus yang goblok-goblok aja, ngomong ngasal aja udah. Ya gitu. Malah itu yang bakal bisa bertahan lama ya? Iya itu kayak. Iya. Seru banget sih. Seru banget. Ya dan hari ini sangat seru sekali obrolan bersama Tamara. Ya jangan lupa buat selalu dukung Tamara, mampir ke Laponya Tamara, dan nanti bakal ada toko bunganya Tamara. Amin. Bagus nggak ya Tamara? Ya Tamara, jadi harus disupport Tamara. Amin. Ada lagi yang kira-kira kamu mau highlight? Apa ya? Kita doain buat jodohnya Akbari ya guys. Aduh. Tuh kan dia sampai salting. Oke deh. Enggak, aku tuh mikir aku bakal meninggal sendirian kayak. Ya kamu memang pasti akan meninggal sendirian, nggak ada yang meninggal bareng-bareng. Dengan gak ada orang kayaknya, kayak maksudnya kayak. Gak boleh, itu ntar jadi manifesting. You cannot say that. It will be manifesting for you. Mungkin. If that's only karena in your mind. Before Sunrise itu tidak menikah dia. Tapi vibe-in. Tapi dia tahu dia suka sama orang itu. Ya sebenarnya dia kayak expressing kayak
dia sudah experiencing love, tapi nggak merit as the goals gitu. Ya, tapi spiritually mungkin mereka connect atau apa ya? Ya. Ya terima kasih sudah doain. Jadi jangan lupa nonton Before Sunrise. Karena bagus banget. Bagus. Dan Before series. Iya itu dia. Harus ditonton ya guys ya. Ada yang bertambahin lagi gak tahu kira-kira. Apa ya? Kok gue jadi bingung. Gak apa-apa, memang sangat over. Ya? Jadi apa ya yang mau ditambahin? Gak ada sih. Mungkin hal yang pingin gue bilang adalah Akbari untuk sampai di sini adalah dia berani coba banyak hal. Gue sampai di titik ini juga gue berani coba banyak hal. Even kayak bikin konten itu malunya minta ampun. Ketemu orang baru malunya minta ampun. But we try. Dan if we can do it, you can do it. Nike. Nike. So Akbari, Tamara, terima kasih sudah tertanduk. Bye bye.